Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi. Di video kali ini kita akan coba untuk mengolah data regresi logistik menggunakan Fuse. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah melakukan pengolahan data regresi logistik ini tapi menggunakan Stata. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba dengan Fuse. Sebelum kita masuk ke pengolahan data, terlebih dahulu kita harus remind dulu nih untuk membantu ingatan kita kembali mengenai regresi logistik ini. Jadi regresi logistik ini adalah suatu persamaan regresi di mana variabel y-nya adalah variabel dummy, di mana variabel dummy ini maksudnya pada variabel yang terkategori. Jadi variabelnya terkategori. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke contoh data yang akan kita gunakan dalam pengolahan data kali ini. Di mana data yang kita gunakan adalah di mana variabel y atau declared dependent-nya adalah migrasi dan variabel x1-nya upah dan x2-nya adalah omol. Di mana variabel y ini adalah keputusan seseorang karyawan untuk bermigrasi dan itu ditunjukkan oleh angka 1, dikategorikan dengan angka 1, dan 0 dikategori sebagai tidak bermigrasi dikategorikan dengan angka 0. Kita langsung masuk saja ke Fuse-nya untuk melakukan pengolahan data. Seperti biasa kita inputkan datanya dulu. Klik File, New, Work File. Karena data kita tadi adalah data bukan data time series tapi merupakan data cross section. Jadi kita inputnya di sini adalah unstructured. Work file-nya adalah unstructured atau undead, di mana tadi jumlah observasi kita adalah 50 karyawan. Lalu kita okekan. Kemudian kita masukkan datanya. Langkahnya adalah mv group. Kita masuk ke Excel. Kemudian kita kopikan datanya. Copy paste-kan ke dalam Fuse-nya. Oke, kita save dengan nama grup 01. Nah, sebelumnya di Stata, langkah-langkah kita melakukan pengolahan data regresi logistik ini adalah 3. Yang pertama adalah kita akan lakukan regresinya. Yang kedua, kita lakukan uji autorasio. Dan yang ketiga, kita lakukan M-effect atau marginal efeknya. Nah, namun untuk di Fuse ini mungkin sedikit agak berbeda dengan yang ada di langkah-langkah yang kita lakukan di Stata. Karena memang di Stata ini memiliki kelebihan dibanding Fuse. Jadi di Fuse ini nanti kita harus memasukkan rumus untuk melihat peluangnya seberapa besar dari X1 dan X2 ini. Sementara di Stata kita bisa lihat langsung dari pengolahan datanya tanpa menggunakan rumus lagi di Excel. Jadi kita bisa lihat variabel X1 peluangnya terhadap variabel Y itu berpengaruh sebesar apa, begitupun dengan X2-nya. Nah, namun untuk pembelajaran kita tetap harus tahu bagaimana langkah-langkah di Fuse ini. Jadi langkah pertama kita lakukan regresi Y, X1, X2, open X equation. Ini C-nya boleh kita taruh di belakang atau kita pindahin ke depan setelah Y. Lalu di sini metodenya kita ganti ke logistik regresi. Itu langkahnya adalah binary choice, di mana di sini pilihannya ada logic, probit, dan extreme value. Kita pilih logistik. Kemudian kita okekan. Nah, di sini hasilnya dapat kita lihat hasil estimasinya di mana X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sementara X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, yaitu sebesar 1,78%. Nah, di sini untuk logistik ini, regresi logistik, kita gunakan Y statistik untuk melihat mereka itu pengaruhnya apakah signifikan atau tidak selain melihat dari probabilitasnya. Jadi nanti kita lihat perbandingannya adalah dari Z-table. Nah, kalau di regresi linear berganda atau regresi sederhana, kita menggunakan t-statistik. Jadi pada intinya sebenarnya sama, namun di sini bedanya dia menggunakan t-statistik. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan uji syarat. Apakah X1, X2 ini memang pantas digunakan untuk melihat peluang karyawan menentukan apakah Y-nya dia akan memilih bermigrasi atau tidak bermigrasi. Langkahnya adalah kita klik view, kemudian kita pilih uji Hostmer. Kemudian langsung di sini kita okekan saja.
Nah, yang kita lihat di uji Hosmer ini adalah kita lihat yaitu HL statistiknya. Maaf. Ini HL statistiknya, di mana nilai probabilitasnya adalah 0,69, artinya besar dari 0,05. Artinya, variabel X1 dan X2 ini atau model yang kita gunakan memang pantas dipakai untuk melihat peluang dari X1 dan X2 dalam menentukan keputusan yang akan diambil di variabel Y-nya. Apakah di sini sebagai contoh bermigrasi kategori 1 atau tidak bermigrasi dikategorikan dengan 0. Nah, selanjutnya dalam regresi logistik ini cara menginterpretasikannya berbeda. Nah, di sini yang saya bilang tadi kita harus menggunakan rumus di Excel untuk menentukan seberapa besar peluang dari X1 dan X2 dalam menentukan keputusan yang akan diambil di variabel Y-nya, apakah bermigrasi atau tidak bermigrasi. Nah, kita balik lagi ke estimate-nya dulu untuk melihat rumus yang akan kita gunakan apa. Oke, kemudian kita ambil view, kemudian ambil representation. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan seberapa besar peluang dari X2 dan X1 dalam menentukan keputusan yang akan diambil pada variabel dependent-nya. Nah, ini boleh kita kopikan ke Excel-nya. Ini kita kopikan ke sini. Kemudian kita langsung balik lagi untuk ngambil estimate-nya. Untuk kita gunakan nanti di rumus. Nah, kemudian kita kopikan ke Excel. Nah, tadi saya udah kopikan ke Excel-nya. Nah, ini kita pindahkan ke data kita tadi. Ke sini. Oke, nah, di sini kita masukkan rumus. Jadi kebetulan rumusnya yang Y sama dengan 1 tambah Y itu kebetulan lupa tadi mengkopinya. Jadi kita langsung gunakan rumus Excel saja. Di mana rumusnya adalah kita ambil EXT. Kemudian kita buka kurung, kita ambil konstantanya. Kemudian kita tambahkan dengan X1 dikali dengan nilai X1 yang ada di sini. Boleh kita ambil yang X1 ini atau boleh kita ambil dulu yang di atas sini. Kemudian kita tambahkan lagi dengan X2. Kita kalikan lagi dengan nilai X2 yang ada pada responden 01. Kemudian kita tutup kurung. Nah, agar rumusnya tidak bergeser-geser, kita kunci dulu. Nah, kita kunci secara manual karena ini kebetulan laptopnya error-error, jadi tidak bisa dengan F4. Mungkin ada pengaturan yang dirubah. Jadi kita ambil manual aja. Shift 4. Kemudian kita bagi, buka kurung 1 plus. Nah, jadi yang kita baginya tetap pakai menggunakan rumusnya, bagi pembaginya sama. Oke, kita kopikan ke sebelah. Lalu kita tutup kurung. Oke, nah di sini dapat kita lihat bahwa variabel X1 dan X2 itu berpeluang 94% dalam menentukan keputusan yang ada di Y. Jadi, variabel X1 dan X2 itu besar. Jadi di sini peluang yang akan kita lihat itu per kesimpulannya itu per responden gitu. Jadi bedanya dengan di stata kita bisa melihat secara keseluruhan. Jadi mungkin kita nanti bisa coba pelajari lagi apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan atau mungkin juga bisa menggunakan odds ratio seperti kita gunakan di stata. Namun beberapa materi yang saya coba pelajari langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi coba kita ikutin dulu langkahnya yang seperti ini. Untuk estimate equation-nya tadi hasilnya sama. Untuk uji yang lain kebetulan kan langkahnya berbeda, jadi hasilnya menjadi sedikit berbeda. Jadi ini, jika kita lanjutkan ke berikutnya, nah dapat kita lihat untuk responden yang kedua, itu peluangnya dari variabel upah dan umur, itu peluangnya hanya 22,1%. Pengaruhnya terhadap keputusan dia mengambil tidak bermigrasi ini. Gitu. Nah, jadi demikianlah teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian.
Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kita, Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME yang telah menyumbangkan banyak ilmunya kepada kita, khususnya dalam mengenai materi regresi logistik ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.